Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan, secara khusus di hari keempat, di bulan terakhir di tahun 2024 ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menyertai saudara dan saya dan sampai selama-lamanya. Karena janji firman Tuhan jelas, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya mujizatnya masih dikerjakan dalam hidup kita. Kuasanya masih dinyatakan dalam hidup kita, dan penyertaannya tetap terus ada menjadi milik bagian setiap kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah Tuhan, maka kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami berdoa, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran. Kami percaya kebenaran itu memerdekakan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Kejadian pasal 5, ayat yang pertama, firman Tuhan bilang begini, Kejadian 5 ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah manusia itu, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang menciptakan manusia, kita sama-sama sepakat, adalah Allah. Betul? Ya. Tapi jadi pertanyaan selanjutnya, apakah Allah pernah salah dalam menciptakan manusia? Tentu tidak. Iya kan? Tentu tidak. Lalu kenapa? Ada orang-orang, kalau saudara pernah dengar, ada orang-orang yang berkata, aduh saya ini kayaknya perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki loh pendeta. Atau sebaliknya, saya itu laki-laki sebenarnya yang terjebak di tubuh perempuan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan ini, bahwa Allah menciptakan manusia, dan kalau Allah yang menciptakan, maka saya berani pastikan itu tidak pernah salah. Gak pernah keliru, ya salah masukin, harusnya roh perempuan, ini saya masukin roh laki-laki. Atau sebaliknya, aduh salah masukin, harusnya saya masukin roh perempuan, kenapa ini masukin roh laki-laki. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan gak pernah salah dalam menciptakan segala sesuatu. Saya tanya sekarang, kita nggak usah Tuhan, kita aja nih manusia. Ketika kita mengerjakan sesuatu, saudara dikasih dalam Tuhan, kita pengen pekerjaan kita terbaik, bukan? Ya, kita mau pekerjaan apa yang kita kerjakan pun hasilnya baik. Loh, kita aja manusia yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kita. Mungkin proyek-proyekmu kah, pekerjaan tanganmu kah, hobi-hobimu. Kita rindu untuk membuat yang terbaik. Kita rindu untuk mengerjakan yang baik. Kita manusia aja rindu untuk melakukan yang terbaik. Apalagi Tuhan. Apalagi Allah yang menciptakan manusia. Nggak mungkin salah, nggak mungkin gagal. Itu sebabnya saya mau garis bawahi, Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun sampai ada sesuatu kekeliruan di dunia ini, itu bukan karena Tuhan, tetapi karena permainan liciknya si iblis yang akhirnya membuat manusia jatuh. Itu terjadi di Taman Eden. Tuhan ciptakan segala sesuatu baik, diciptakan segala tumbuh-tumbuhan buat Adam dan Hawa. Tetapi permainan liciknya si iblis yang akhirnya membuat segala sesuatu kayaknya manusia mulai jadi curiga sama Tuhan. Oh jangan-jangan nih Tuhan ciptakan ini buat ini. Oh jangan-jangan begini. Oh jangan-jangan Tuhan ujung-ujungnya manusia mengambil sebuah kesimpulan Tuhan itu salah. Lebih ekstrimnya mereka bilang Tuhan itu tidak ada. Darah yang dikasih dalam Tuhan tidak sedikit. Tidak sedikit. Hari ini saya mengajak setiap kita umat Tuhan secara khusus yang mengambil waktu merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee. Dimanapun saudara berada, apapun yang engkau sedang alami, Tuhan tidak pernah salah. Yang pertama, Tuhan tidak pernah salah menciptakan manusia, laki dan perempuan. Tuhan tidak pernah tertukar. Tak pernah. Yang membuat pemikiran manusia itu tertukar adalah tipu daya si jahat. Sehingga akhirnya dia mulai berpikir, salah nih, sebenarnya saya ini perempuan, sebenarnya saya laki. Loh, Tuhan sudah tetapkan kau sebagai perempuan. Cari perempuan, Tuhan tetapkan kau menjadi laki. Tetaplah menjadi laki. Itu yang Tuhan ciptakan dari awal. Makanya Tuhan bilang, Tuhan manusia diciptakan Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah, menurut gambarnya Allah, diciptakan manusia. Dan Tuhan tidak pernah salah. Siapapun engkau yang mungkin merasa dan ini adalah dirimu, saudara, yang berkata, saya seperti terjebak, saya seorang pria terjebak di tubuh perempuan, atau engkau berkata, saya seorang perempuan wanita yang terjebak di tubuh pria, sehingga engkau mulai mau mengambil langkah
hal-hal yang keliru dari firman Tuhan hari ini. Sebagai sahabat, sebagai rekan, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo kembali ke firman-lah. Coba lihat firman Tuhan. Kalau engkau sampai merasa hal itu terjadi dalam hidupmu, perhatikan pergaulan. Jangan dengar bisikan-bisikan orang-orang yang menyesatkan. Jangan dengar bisikan-bisikan si jahat yang berkata engkau salah, engkau adalah seorang perempuan, padahal engkau adalah pria. Sebagian lagi berkata engkau salah, engkau adalah seorang pria, padahal engkau adalah seorang wanita. Ayo datang, Tuhan gak pernah salah menciptakan saudara. Bahkan segala keadaan yang terjadi hari-hari Tuhan tidak pernah salah. Yang kalau sampai kita lihat dan kedapatan salah, itu pasti kesalahan ada di manusia, bukan di Tuhan. Jadi dalam penciptaan, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara sebagai seorang pria. Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara sebagai seorang wanita. Jelas, yang keliru adalah kita menyikapi keadaan kita. Mungkin kau punya masa lalu yang akhirnya menolak keberadaanmu sebagai pria. Mungkin kau punya masa lalu yang salah sampai engkau menolak keberadaanmu sebagai wanita. Datang sama Tuhan, minta Tuhan pulihkan hati. Tuhan pulihkan hidupku, aku rindu untuk berada dalam jalan-jalan Tuhan. Saudara, jika itu adalah dirimu, saat ini bukan suatu kebetulan kau mendengarkan firman Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara secara kau yang sedang ada di persimpangan jalan hari-hari ini. Kau sedang ada dalam kebingungan. Kau sedang ada dalam perkataan, mungkin Tuhan salah menciptakan saya. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat saudara. Letakkan tanganmu dada. Bapak, aku berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang saat ini sedang ada di persimpangan jalan. Yang sedang ada dalam kebimbangan, kebingungan, menentukan kehidupannya. Yang sampai-sampai ada dalam pikiran dan hati mereka bahwa Tuhan salah menciptakan. Hari ini aku berdoa bagi mereka. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati dan pikiran mereka. Segala bisikan-bisikan si jahat, segala kuasa-kuasa kegelapan, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan mengalir dalam hidup mereka masing-masing. Lawatan Tuhan mengalir dalam hidup mereka masing-masing. Aku berdoa, Tuhan tolong luruskan jalan hidup mereka. Bawa mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang ajaib. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dinyatakan bagi setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Turunkan tangan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan. Tuhan menciptakan kau sempurna. Karena kau segambar dengan Tuhan. Keadaan apapun yang hari-hari ini kita lihat, aduh seakan-akan kayak salah ya. Saya udah berdoa, saya udah puasa, saya udah kerjakan bagian saya. Tapi kenapa kayaknya masih saja sulit. Saudara, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan gak pernah salah. Kalaupun terjadi sesuatu di depan kita, mungkin itu salah kita. Salah mengambil keputusan di hari kemarin. Mungkin itu salah tindakan kita yang kemarin kita lakukan. Tapi kalau hari ini engkau mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan luruskan jalan-jalan hidup. Tuhan yang akan nuntun hidup kita, membawa kita masuk dalam seluruh rancangan dan rencananya Tuhan yang sempurna. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat benih firman-Mu. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tuntun setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa biarlah kasih karunia Tuhan terus dinyatakan bagi umat Tuhan. Di hari-hari akhir ini bukanlah hari-hari yang mudah. Tapi kami percaya selama kami berjalan bersama Tuhan, selama kami dipegang oleh Tuhan, maka kami berjalan dalam rencana Tuhan sempurna. Hamba berdoa juga buat yang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Karena hamba percaya tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dia akan tumpangkan tangan seorang sakit dan orang sakit menjadi sembuh. Disampaikan firman, disembuhkan mereka terjadi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir di hati umat Tuhan saat ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya.